Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan Bu Petri di sini. Masih di channel YouTube Petri. Untuk kelas 10 MIPA Kimia, kita akan gunakan modul pembelajaran SMA untuk mapel kimia dari Kemendikbud ya. Di sini karena kita sudah membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka itu di KD 3.8, sekarang KD 3.9 materinya adalah reaksi redoks. Di sini kita akan lanjut saja. Pada reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi, kita akan mempelajari apa itu konsep redoks, terus dan kemudian bilangan oksidasi yang disingkat dengan biloks. Pada konsep redoks akan ada keterlibatan oksigen, transfer elektron, dan perubahan biloks. Pada bilangan oksidasi akan mempelajari aturan biloks dan penentuan biloks. Adapun tujuan pembelajaran dari materi reaksi reduksi dan oksidasi ini adalah di sini setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik itu akan mampu mengidentifikasi dari perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari keterlibatan elektron, transfer elektron, dan perubahan oksidasi, sehingga mampu mengetahui zat yang dapat bertindak sebagai oksidator itu apa dan reduktor itu apa. Jadi bisa menerapkan konsep kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu melihat gitu kan fenomena jembatan berkarat, ini artinya terjadi reaksi oksidasi pada besi yang menopang bangunan jembatan ini, gitu kan. Ini fenomena nyata pada peristiwa reduksi dan oksidasi. Bu mau gunakan notasi ya, anotasi nah misalnya, karena ini contohnya gitu kan. Kalau selesai melanjutkan berikutnya kita lihat lagi proses bersih berkarat. Ini contoh pertama dari peristiwa penerapan dari reaksi redoks. Yang kedua, lihat dari bahan bakar. Pada pembakaran gas LPG kalau di rumah kita, itu contoh reaksi dengan oksigen, maka reaksinya oksidasi, gitu ya. Ibu akan gunakan anotasi pena. Ada gas LPG yang digunakan untuk menghasilkan api dalam memasak, itu reaksinya adalah CH4 atau gas metan dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, kan. Sementara konsep ketiga kita akan lihat pada oksidasi glukosa dalam tubuh. Glukosa itu C6H12O6 dibakar dengan oksigen menghasilkan, ini peristiwa pernapasan kita sering lihat, respirasi, CO2 yang dihembuskan panas dan H2O. Lihat lagi kalau kita membelah buah apel, kita diamkan, maka lama-kelamaan buah apel ini akan berubah menghitam, kecoklatan. Artinya buah apel ini bereaksi dengan oksigen yang ada di lingkungan, teroksidasi. Itu konsep dari oksidasi. Jadi kita harus memahami dulu apa itu reduksi dan apa itu oksidasi. Ini jadi pemahaman konsepnya. Redoks singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi bilangan oksidasinya turun. Di sini lihat. Pada besi Fe2O3, besi 3 oksida bereaksi dengan karbon monoksida. Gunakan pena. Ini
bereaksi dengan gas karbon monoksida menghasilkan besi dalam fase padat dan karbon dioksida. Bilangan oksidasinya menurun. Kemudian ini contoh lagi pada aluminium yang bertemu dengan kromium 3 oksida. Cr2O3 itu bertemu dengan aluminium akan menghasilkan ini krom dengan aluminium trioksida. Di sini konsep redoks berdasarkan pada yang tadi pertama oksigen, kemudian kedua kita akan melihat elektron. Akan ada perpindahan elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau dia reduksi, maka elektron itu akan dilepaskan. Posisi elektron di sebelah kanan tanda panah. Sementara kalau dia posisi ini ya, jangan terbalik, reduksi dan oksidasi. Lihat Ne itu arti elektron. Pada reduksi elektronnya di kiri panah, pada oksidasi elektron di kanan tanda panah. Kemudian reaksi redoks pada peristiwa perkaratan besi dapat dijelaskan dengan reaksi seperti ini. Udara mengandung oksigen, ini kita ambil aja 3O2 bertemu dengan 6 elektron akan menjadi 3O2-. Di kiri 6 elektron tadi ada 6-. 3 kali 2- itu sama dengan 6-. Jadi sama kiri dengan kanan. Berikutnya, konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Contohnya pada senyawa 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Maka di sini kita akan melihat perubahan bilangan oksidasinya. Nanti ada SO2 itu totalnya kan harus 0 ini nanti. S berapa, O berapa, O selalu -2. -2 dikali 2 di sini -4. Supaya 0 maka S akan menjadi +4 di sini ya. 0 pada O2 ini dia nilainya bukan -2 tapi 0. 0 dibagi 2 0. S di sini dengan O di sini, O-nya selalu -2 kali 3 jadi -6 dan S +6. Ini biloksnya. Oke, berikutnya Bu Petri lanjutkan ke yang ini. Ini penentuan yang tadi Bu Petri sampaikan. Perubahan bilangan oksidasi dari +4 menjadi +6 itu artinya naik 2. Tulis di sini. Naik 2. Perubahan dari 0 ke -2 itu turun 2. Turun 2. Yang naik nama peristiwanya oksidasi. Naik itu oksidasi. Yang turun nama peristiwanya reduksi. Jika peristiwa reduksi dan oksidasi berada dalam satu reaksi seperti ini, maka reaksinya disebut dengan redoks atau reduksi oksidasi. Ini kan ringkas sekali ya untuk pembelajaran dari e-modul ini. Belum bagian yang sangat rinci sekali. Dan Ibu Petri akan sarankan kalian melihat cara menghafal 7 syarat Bilok. Ada di video sebelumnya 7 syarat Bilok. Itu apa saja? Unsur bebas artinya unsur yang berdiri sendiri, biloknya sama dengan 0 gitu kayak yang pertama. Yang kedua gitu kita harus hafal.
Unsur golongan 1A bilox plus 1, golongan 2A bilox plus 2, golongan 3A bilox plus 3 gitu kan pada aluminium. Terus hidrogen bilox selalu plus 1 kecuali hidrida. Ya, dulu biasanya ibu suruh setoran ya. Terus oksigen selalu min 2 kecuali pada peroksida. Terus total bilox pada senyawa sama dengan 0, total bilox pada ion sama dengan muatan. Itu cara menghafal pada syarat bilox. Nah, setelah hafal syarat bilox baru bisa menentukan bilangan oksidasi pada senyawa gitu kan. Kalau kita ngelihat langsung Fe, Bu, Fe ini berapa? Fe itu unsur bebas, nak. Oke, lanjut dengan kegiatan pembelajaran 2 untuk aturan bilox dan penentuan bilox unsur ya. Tujuan pembelajaran ini, nak, kalau kalian belajar bilangan oksidasi itu diharapkan kalian bisa mampu mendeskripsikan dari ketentuan bilox itu, bisa menghitung berapa bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam senyawa, berapa bilangan oksidasi dalam suatu ion gitu kan, mana yang menjadi reduksi dan mana reaksi oksidasi, langsung bisa ke dalam penerapan dalam perubahan bilangan oksidasi. Ada uraian sedikit. Aturan bilangan oksidasi untuk konsep redox berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi itu sendiri merupakan konsep redox yang digunakan ini. Ini yang ibu katakan tadi ya. Ibu mau buat yang pertama harus pahami unsur bebas itu biloxnya sama dengan 0. Unsur bebas bilox sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Ya H2, N2 gitu kan. Oke, Bu pengen dilanjutkan ya. Kalau yang namanya unsur bebas itu memiliki bilox 0. Kemudian contoh unsur bebas itu apa sih, Bu? Bisa berdiri sendiri atau ada pasangan tapi nilai dia akan jadi 0. Kalau H2 itu totalnya 0 dibagi 0 ya 0. Ini kan N2. O2 ini ada pasangan. Tapi bisa juga di alam misalnya Al berdiri sendiri. Na gitu kan berdiri sendiri gitu. Itu dia akan bernilai 0. Aduh, ini kalau Patrick kok malah mundur. Tadi kan masih di kegiatan 2 ya. Ya, kita masih di sini. Ini yang harus kita hafal, syarat bilox. Unsur bebas sama dengan 0 gitu. Kemudian bilox H sama dengan plus 1. Kata ibu tadi kan, kecuali pada senyawa hidrida berubah jadi min 1. Kemudian kan selalu plus 1 hidrogen. Kecuali pada hidrida dia berubah jadi min 1. Kemudian yang kedua, O selalu min 2. Kecuali pada peroksida atau superoksida di sini berubah. Terus bilox dari unsur logam lihat golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2 gitu kan. Atau ada beberapa yang berbeda-beda. Ini F, ini harus melihat kondisinya. Di sini yang berikutnya syarat bilox adalah lihat dari dia ionnya monoatom atau diatom. Kalau bilox Fe3+ berarti langsung pangkatnya itu jadi plus 3. Kalau Cl- ya min 1, lihat dari ionnya. Ada lagi bilangan unsur untuk bilox pada kalau pada senyawa biasanya sih golongan 7A misal, tapi ini akan berubah, kadang bisa berubah kan, kayak HClO itu kan berubah jadi plus 3. Nah, di sini nanti jumlah bilox unsur dalam satu senyawa sama dengan 0. Terus jumlah bilox dalam suatu ion akan sama dengan muatan. Penentuan bilox ini contohnya. Kalau pada senyawa buat H2SO4 ini, maka kita harus gunakan syarat bilox yang ke-6 tadi, totalnya harus sama dengan 0. Ini 2 atom H ditambah atom S tambah 4 atom O harus sama dengan 0.
Atom H selalu plus 1 karena tidak ada bertemu dengan logam golongan 1A, 2A atau 3A. Sementara S dicari, O selalu min 2, jadi tambahkan 2 kali 1 sama dengan 2. S itu dicari, 4 kali min 2 itu min 8 ya. Totalnya harus jadi 0, jadi berapa nilai S? 2 kurang dengan 8 itu min 6. S ya pindah ruas lah, jadi plus 6 nilai S di sini. Ini dapatnya. Itu cara mencari bilog setiap unsur dalam senyawa ya nak. Ada contoh lagi nih, H2 Cr2 O7. Berapa bilog Cr? H kita akan tahu, H selalu plus 1. O kita tahu selalu min 2, tinggal Cr yang dicari. Maka masukkan rumus 2H tambah 2Cr tambah 7O harus sama dengan 0. Kok berlari ya? Berlari, tunggu. Lagi ke sini, dia lari ke atas. Oke, ibu lagi nulis pakai pena tadi ya. Sama dengannya harus 0 nak. H selalu plus 1. 2 kali 1 Cr nggak tahu, O selalu min 2, total sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2 Cr untuk mencari Cr nanti. 7 kalikan min 2, ini angka min 2 tadi, sama dengan min 14. Ini min 14. Berapa Cr nya? Ini yang dicari. 2 ini ketemu dengan min 14 ini, jadi min 12 kan? Maka 12 Cr 12 Cr akan sama dengan 12, dapat yang ini. Cr nya 12 dibagi dengan 2, dapatlah plus 6. Gitu nak. Jadi kan aljabar banget ini hitungannya. Maka dapat ini nilainya. Modul ini ibu kasih linknya, bisa untuk download. Nanti ibu kirim di Google Classroom. Kemudian tentukan misalnya kayak ini, bilogs Mn pada MnO4 min. Ya sama, Mn ditambah 4O harus sama dengan min 2. Minnya itu pangkatnya min 1 kan, jadi harus sama dengan min 1. 4 kali min 2 sampai min 8, pindah ruas jadi plus 8, jadi nilai Mn nya dapat sama dengan plus 7. Gitu. Ini konsep penerapan pada reaksi. Oke, kita lihat. Reaksinya ada Mg, fasenya solid, padat, bertemu dengan HCl, fasenya larutan, aqueous, menghasilkan MgCl2. Tentukan berapa dan H2-nya. Mg di sini bilogsnya 0. Totalkan 0 karena dia unsur bebas juga. Karena dia ini diri sendiri. Terus di sini H2-nya 0. Lihat perubahan Mg di sini menjadi plus 2 Cl min 1. Min 1 kali 2 kan min 2 tambah plus 2. Di sini hanya plus 1 Cl-nya min 1. Dari 0 ke plus 2 itu namanya naik. Dari 1 ke 0 itu namanya turun. Yang turun disebut dengan reduksi. Yang naik disebut dengan oksidasi. Gitu ya nak. Zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut dengan reduktor. Tapi zat yang mengalami penurunan disebut dengan oksidator. Hasil dari reduksi disebut dengan hasil reduksi. Hasil dari oksidasi disebut dengan hasil oksidasi. Jadi pertanyaannya,
Kenapa zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator? Karena akhiran tor itu artinya pemicu. Pemicu terjadinya oksidasi tidak mengalami oksidasi, malah dia mengalami reduksi. Seperti kata provokator, motivator gitu kan, konduktor, itu kan pemicu dia, penyebab terjadinya reduksi, tapi dia tidak mengalami reduksi. Kita lihat contoh lagi. Nih reaksinya ya. Cl2 nih ya, kita tulis Cl2, biloxnya kan 0 nih, berubah menjadi, kalau bingung cari semua, Na nya +1, O-2, H +1 di situ, sini +1, Cl nya -1, Na +1, Cl jadi +1, ini kan O nya -2, H +1, O-2. Jadi yang berubah hanya bilox Cl saja. Dari 0 berubah jadi -1, itu turun. Yang turun namanya reduksi, yang naik namanya oksidasi. Yang mengalami peristiwa oksidasi disebut dengan reduktor. Yang mengalami peristiwa oksidasi disebut dengan reduktor. Yang mengalami reduksi ya oksidator gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya apa, sebutkan zat yang menjadi reduktor, ya yang mengalami oksidasi. Cl2, di sini Cl2 itu reduktor, ya Cl2 itulah oksidator. Maka reaksinya ini yang disebut autoredox gitu. Atau reaksi disproporsionasi, itu reduktor dan oksidatornya sama. Ini ada ringkasan materinya yang Ibu bilang tadi. Aturan bilox ini dipahami untuk bisa menentukan. Ini ada tugas mandiri untuk dikerjakan, bisa untuk dipelajari berikutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.